Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah, senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pemirsa, akhir-akhir ini kita melihat minimnya rasa empati terhadap sesama. Apalagi kemarin kita melihat betapa demo besar-besaran terjadi. Ini akibat rasa empati yang minim terhadap sesama manusia. Nah, kita belajar hari ini bersama guru-guru kita bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berempati. Bersama guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah, ada Ustadz Riza Muhammad, Ustadz Rustandi, dan juga Ustazah Aini Aryani. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid At-Taqwa Angkasa Puri, Jalan Durian Jatimekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saya berdoa kepada Allah, semoga guru-guru kita, Ustadz Rustandi, Ustazah Aini selalu menjadi pejuang dakwah yang dimudahkan urusannya oleh Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, semoga yang hadir di masjid yang kita cintai ini, yang sedang menyaksikan acara Damai Indonesiaku, yang kita banggakan bersama-sama, insya Allah selalu dalam keridhaan dan keberkahan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Judul yang akan kita bahas adalah belajar berempati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo. Judul ini relate banget dengan situasi saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Betul? Sebagian orang flexing mempertontonkan kekayaannya di saat umat ekonominya lagi sulit. OMG, hello. Itu artinya kurang merasa, ya gak sih? Kurang bisa melihat situasi dan kondisi. Mbok ya lihat ada orang yang gak mampu, jangan sampai flexing-flexing dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah, empati dalam bahasa Islamnya bisa bermakna at-ta'atuf, ikut merasakan, atau kemampuan merasa agar bisa merasakan orang lain seperti apa rasanya. Atau as-safaqah, belas kasih kepada orang lain. Atau at-tafahum, belajar memahami kondisi kehidupan orang lain. Atau rahmah, penuh dengan kasih sayang untuk menyayangi orang lain. Atau ta'awun, ikut ada rasa ingin membantu atau saling membantu kepada orang lain. Zaman sekarang empati itu sangat mahal. Zaman sekarang ikut merasakan penderitaan apa yang orang lain rasakan itu sangat mahal. Itu kenapa dalam Islam selalu ditumbuhkan empati, rasa peduli atau kemampuan merasa agar kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Contoh saat Gaza dibombardir, makan susah, kita ada empati. Ya Allah, seandainya diriku ada di sana, apa kabar nasibmu? Betul. Nah, saat ini ketika terjadi gempa dahsyat di Afghanistan, 1.400 orang yang tewas, kita berempati. Seandainya ada di sana, bagaimana perasaan kita? Nah, empati inilah yang diajarkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam satu hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 13280 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah bersabda, ahabbun nas ilallah ta'ala, manusia yang paling dicintai Allah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Punya mobil bisa dipinjam, ya gak sih? Punya motor bisa dipinjam, ya gak sih? Punya kalung bisa ya gak sih? Iya ketawa. Halo, buat apa punya kepemilikan yang sebenarnya pribadi tapi tak bermanfaat buat orang lain? Itu namanya tak berguna. Diajarkan kepemilikan pribadi agar bisa berfungsi sosial. Ada tetangga sakit, antar dengan mobil kita, dipinjam mobil kita, boleh kan? Ada tetangga butuh duit, nggak ada duit, kebetulan nggak ada uang kas, lepas yang ada di leher, lepas yang ada di jari. Emang kenapa masalah buat lo? Halo, empati itu yang bermanfaat untuk orang lain. Terus ditanya lagi, wa ahabbul a'mali ilallah ta'ala. Amal apa yang paling dicintai Allah? Sururun tudkhilhu ala muslim. Membahagiakan orang lain. Au takasifu anhu kurbatan. Menghilangkan kesedihan dan kesengsaraan orang lain. Au takdi anhu dainan. Membebaskan hutang untuk saudaranya. Au tatrudu anhu ju'an. Menghilangkan kelaparan orang lain. Semuanya amalan yang berbasis dicintai Allah adalah amalan yang bermanfaat untuk orang lain, yang disebut amalan muta'addi. Bahkan Nabi berkata, al-muta'addi afdalu minal qasir. Ibadah muta'addi yang sifatnya sosial, yang membahagiakan orang lain lebih baik daripada ibadah yang sifatnya untuk diri kita sendiri. Dan ditutup dengan kalimat, perhatikan Bapak, wali an amsya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayyah ahabbu ilallah min an a'tikafi fi hadal masjid, yakni Masjidil Nabawi, Masjidil Madinah syahran. Orang yang berbuat kebaikan, satu orang diselamatkan lebih baik daripada orang yang sholat berzikir 1 bulan di masjid Rasulullah. Wow, sholatnya rajin tapi pelit, OMG, hello, tak berguna. Itu kenapa sholat yang baik akan menimbulkan empati. Empati melahirkan simpati. Mudah-mudahan di zaman sekarang empati tetap tinggi kita lakukan kepada orang lain. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah membuka di segmen 1 ini. Paling tidak ketika kita tidak mampu membahagiakan atau membuat senang orang lain, paling tidak kita juga bisa ikut merasakan kesedihan. Apa yang dirasakan kesedihan itu terhadap orang lain. Nah, itu dia empati. betul sekali Ustadz Riza. Nah, kami persilakan para jamaah untuk berdialog dengan guru kita Ustadz Riza Muhammad.